Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan, baik yang hadir langsung di Masjid Syuhada maupun yang mengikuti ruangan Zoom, kita berjumpa lagi di Majelis Bentala Syuhada ke-86. Malam hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan dekolonisasi, khususnya dekolonisasi metode kritik hadis dalam kesarjanaan studi hadis barat, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Imam Sahal Ramdhani, MAG. Beliau adalah dosen IAIN Ciamis. Jadi baiklah, kita mulai Majelis Bentala Syuhada pada malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Kolonialisme, kita sangat bersinggungan ya dengan kolonialisme sebagai bangsa Indonesia, dan ternyata nampaknya kolonialisme ini tidak hanya berdampak secara fisik kepada bangsa kita secara umum maupun umat Islam secara khusus, tapi kolonialisasi ini juga sangat terkait bagaimana kita memandang salah satu disiplin keilmuan. Salah satu disiplin keilmuan yang cukup terdampak akibat kolonialisasi ini adalah ilmu hadis, di mana cara pandang revisionis digunakan untuk melihat sanad dalam hadis. Namun pada saat yang sama, dalam keilmuan Islam sendiri, tradisi oral dalam transmisi hadis itu sudah sangat mapan. Nah, pada malam hari ini bersama Ustadz Imam Sahal kita akan membincangkan bagaimana epistemologi transmisi hadis tersebut dalam tradisi Islam. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan kepada Al-Ustadz Imam Sahal. Tafadhol, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh ya, atau para pegiat di Yayasan Bentala Yogyakarta. Yang saya hormati para pengurus, para pegiat, kawan-kawan di Masjid Syuhada. Dan yang saya hormati pula hadirin para peserta kajian malam hari ini yang bergabung baik secara luring maupun secara daring. Izinkan saya bercerita terlebih dahulu, kira-kira begitu. Saya punya memori yang cukup dekat dengan Masjid Syuhada karena dulu sekali pertama kali ke Jogja, saya diantar oleh kakak senior itu, salah satu tempat yang saya injakan itu Masjid Syuhada. Meskipun setelah itu saya cukup jauh dari masjid gitu ya. Karena memang antara masjid dengan Sarkem itu kan ini ya, kira-kira begitu ya. Jadi malum tahun 2010-an godaannya cukup kuat waktu itu. Jadi saya punya memori yang cukup dekat dengan Syuhada. Terkait dengan Bentala, saya sering bertemu dengan Mas Ayub ya. Mas Ayub, saya banyak berbincang dengan Mas Ayub di kampus, waktu itu juga dengan Mas Asep ya di sana. Karena saya punya minat terkait dengan dekolonisasi. Saya juga banyak melihat diskusi-diskusi dari Mas Rafiq ya, Rafiq Muzakir ya. Ya, terkait dengan dekolonisasi dalam ilmu sosial humaniora dan seterusnya. Baik, jadi itu kisah saya terkait dengan memori terkait Syuhada. Apa kira-kira kaitannya dengan apa yang ingin saya ceritakan? Karena malam ini sebetulnya Mas moderator siapa namanya? Mas Reza. Mas Reza, apa yang ingin saya ceritakan malam ini sebenarnya hanya kisah dari apa yang sudah saya lakukan selama mungkin berapa ya? Saya riset sekarang 3 tahun, kemudian S2 saya 4 tahun, lama. Nggak lulus 2 tahun ya karena sembari bekerja. Kemudian S1 4 tahun. Jadi riset saya sudah sekitar 9 tambah 3, 11 ya. Terkait dengan hadis. Jadi riset saya tentang hadis itu dimulai saat saya S1, teman-teman. Jadi waktu S1 saya meneliti tentang hadis karena saya terpancing dengan
sebenarnya bagaimana kesejarahan hadis itu. Maka di S1 saya meneliti salah satu tokoh yang juga concern terkait dengan hadis waktu itu. Salah satu tulisan saya baca waktu itu adalah tulisan Robert Spencer ya. Robert Spencer menulis bahwa Nabi Muhammad itu sosok yang tidak aktual. Jadi Nabi Muhammad itu fiksi, kira-kira begitu. Fiksi karangan, cerita karangan. Tidak ada sosok aktualnya. Maka kemudian saya bertanya-tanya, apa iya kira-kira begitu. Maka saya kemudian mencari kira-kira saya bisa menemukan jawaban itu di mana. Waktu itu saya menemukan satu buku yang ada di perpustakaan kampus saya. Buku yang ditulis oleh Herbert Berg. The Development of Quranic Exegesis atau apa gitu kira-kira. Di situ ada muncul tokoh-tokoh yang dikelompokkan oleh Herbert Berg mengkaji tentang hadis. Di situ saya menemukan sebuah tokoh namanya Michael Allan Cook. Dia menulis atau meriset tentang hadis dan kayaknya memberikan semacam peluang untuk menguji kesejarahan hadis itu bisa nyampe ke masa lalu. Lalu saya kemudian lanjutkan mencari datanya dan saya temukan tempatnya di tetangga Masjid Syuhada. Di perpustakaan Santa Ignatius gitu kan. Ya emang di situ lengkap ya. Ya penghargaannya atas turos itu lumayan besar gitu kan. Jadi saya tadi bencana dengan Mas Padan, saya sholatnya ke sini gitu kan. Ngademnya di sana gitu kan. Karena kita kan aksesnya itu bagian dari kolonisasi Mas. Bagian dari kolonisasi. Kita kan nggak punya akses tuh. Data-data kita apa? Ya kita jangankan memikirkan untuk mengkoleksi data-data manuskrip kita. Untuk survive saja kan kita masih agak repot, kira-kira begitu. Nah, kayak kembali ke yang tadi. Maka kemudian saya meneliti tuh buku Michael Allan Cook, judulnya Early Muslim Dogma. Di buku itu dia katakan sebenarnya kesejarahan hadis itu masih mungkin dibuktikan. Maka saya teliti, jadi skripsi saya tuh. Setelah saya teliti, ternyata teorinya Michael Allan Cook jauh lebih skeptis daripada tokoh-tokoh hadis sebelumnya. Jadi dalam dunia hadis itu teman-teman mungkin pernah mendengar Ignaz Goldziher, Joseph Sah, Juin Bol. Sebelumnya Ignaz sebenarnya ada Gustav Well lebih awal ya. Gustav Well itu lebih dulu. Terkait dengan Sirah mungkin ada Montgomery Watt ya dan seterusnya. Michael Allan Cook itu lebih skeptis. Jadi jangankan terkait dengan historisitas yang bisa dibuktikan, teori-teori Juin Bol, Joseph Sah terkait common link aja dia ragukan dengan teori spirit of peace. Nah, itu jadi skripsi saya. Jadi skripsi saya waktu itu sampai situ. Saya lanjut S2 tesis, nulis lagi dong. Ini mentok nih di Michael Allan Cook. Dia itu menurut Herbert Berg termasuk golongan atau dikelompokkan sebagai kelompok skepticism ya, new skepticism. Ya, saya nyari dong apa yang menjanjikan. Waktu itu saya menemukan pemetaan yang dilakukan oleh Kevin Reinhart dan pemetaan yang dilakukan oleh Gregor Sukler. Ada satu kelompok namanya Sanguin, Mas Reza. Kelompok Sanguin ini kesarjanaan Barat yang cenderung mencoba mengafirmasi dulu sumber-sumber keislaman. Saya menemukan Harold Motzki itu. Mungkin pernah dengar ya, Harold Motzki. Saya kemudian meneliti Harold Motzki karena dia menawarkan sebuah teori namanya Isnad Jumatan ditulisnya. Jadi untuk menguji kesejarahan hadis itu tidak hanya menggunakan basis isnad saja, tapi juga dengan menggunakan basis matan. Akhirnya saya meneliti itu. Akhirnya di akhir tesis saya bisa membuktikan bahwa teori Harold Motzki itu bisa membuktikan hadis, Mas. Kesejarahan hadis itu bisa ditelusuri, tapi mentok sampai masa tabi'in. Oke. Lalu ada satu tokoh hadis ya, Prof. Kamarudin Amin. Bukunya kan sudah melanglang buana tentang hadis itu, tentang hadis orientalis itu banyak yang baca buku itu. Di buku itu kan beliau menguji tentang hadis siam dan hadis zakat kalau nggak salah. Di buku itu dia menguji dengan menggunakan teori isnad kumatan. Dia kan dulu dibimbingnya oleh Harold Motzki langsung ya. Itu pun mentok sampai masa sahabat. Jadi jalur sanad dari masa mana? Masa abad kedua sampai ke masa Nabi itu tetap tidak bisa dibuktikan. Lalu saya berpikir apa yang menjadi problem dong? Kenapa ini mentok terus kira-kira gitu Mas? Historisitas hadis itu kenapa mentok terus tuh? Gak nyampe-nyampe gitu.
kok bisa mentok terus? Apa menjadi problem? Kok bisa begini terus? Kayak begitu. Akhirnya saya melakukan kajian ulang, saya kumpulkan lagi data-data saya, ternyata saya mulai menemukan kayaknya ada yang problematik di sini. Dan akar dari problematika ini sebenarnya sebuah epistemic structure, saya menyebutnya seperti itu. Jadi di slide selanjutnya itu, ya, yang problem di set Mas. Di problem di set. Itu ada semacam problem mendasar yang berkembang dalam studi hadis di kalangan kesarjanaan hadis barat. Ya. Apa problem mendasar itu? Epistemic structure apa yang kira-kira bermasalah? Jadi penyebab buntunya kira-kira. Kalau teman-teman kemarin ada yang ikut seminar internasional yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kemarin, ayat, itu menghadirkan Profesor Dewes Becker. Salah satu pendapat beliau kemarin, kebetulan saya juga mempresentasikan riset saya ini di seminar internasional itu. Salah satu pendapat beliau itu, Mas Reza, dia berkata bahwa sekarang itu fokus studi terkait dengan Quran ataupun hadis ataupun etc. itu sudah bergeser dari isu historisitas ke isu pemaknaan. Gitu kan? Jadi udahlah gitu. Bahkan saya dulu pernah mendengar satu pendapat, udahlah kita nggak usah lagi mempersoalkan originalitas, otentisitas, sahih dan lain sebagainya. Kan itu udah selesai katanya gitu. Selesai itu ya gimana mau dibuktikan gimana wong udah begitu adanya katanya gitu kan. Problematik hadis itu kan banyak dikritik itu problemnya apa? Problem hadis itu adalah sejak awal dia tidak tertulis secara utuh dan lengkap. Yang kedua ada periwayatan bil makna. Berbeda dengan Al-Quran, lafdan wa maknan. Itu kan jadi kemudian ada muncul larangan dari Kanjeng Nabi untuk menulis dan macam-macam. Kesininya kompilasi tadwin, proses tadwin, kodifikasi juga gitu kan. Cukup jauh rentangnya dari masa Nabi. Itu kan yang dikritik terkait dengan hadis. Baik itu oleh kesarjanaan barat maupun kesarjanaan muslim sendiri kan kita akui. Memang itu problemnya kira-kira begitu. Problem-problem itu yang membuat kemudian hadis menjadi problematik. Gitu kan, membuat hadis menjadi problematik. Tapi kan apakah iya seproblematik itu kemudian menjadi generalisir semuanya menjadi palsu? Inilah yang membuat saya kemudian melakukan sebuah riset tentang ini. Saya kaji kembali apa yang kemudian membuat orang menjadi kayak yang dikatakan Prof. Dewes Becker itu. Udahlah, historisitas kita nggak bisa berdebat lagi, kita lewat aja ke pemaknaan. Permasalahannya adalah kalaupun kita ingin melakukan pemaknaan atas teks, atas hadis, atas Quran, mau tidak mau kan harus tetap merujuk pada historisitas di masa lalu. Gak bisa kita melepaskan historisitas itu. Jadinya nantinya gini, udahlah ke pemaknaan aja. Oke, kita lanjut ke pemaknaan. Historisitasnya gak usah dipikirin. Begitu masuk di pemaknaan, kita masuk ke historisitasnya nggak valid dong. Karena tadi udah nggak bisa dibuktikan. Maka kita nggak bisa melepaskan historisitas masa lalu. Isu historisitas itu akan selalu bergaung. Isu tentang masa lalu itu akan selalu ada dan mengikuti kita. Jadi orang-orang yang seperti malam ini mau mendiskusikan sesuatu tentang masa lalu memang agak langka, Mas Reza. Ya itu jelas memang. Sekarang orang melihat sesuatu yang terkini, yang aktual, ataupun ke depan gitu. Sesuatu yang mendatang. Tapi yang lalu-lalu udahlah gitu kan. Apaan berdebat begitu-begitu masa lalu, begitu-begitu kan begitu. Nah ini kira-kira yang menjadi kegelisahan saya gitu. Jadi itu terkait dengan problem itu, historisitas itu tidak bisa kita lepaskan. Nah apa yang menjadi problem dari kolonisasi? Karena begini, isu dekolonisasi ini sesuatu isu yang agak sensitif, Mas. Tidak semua orang mau ngomong tentang ini. Kenapa? Karena ini akan membongkar kepala orang. Gitu kan? Dekolonisasi itu akan membongkar kepala orang. Di satu sisi ada gerakan orang atau ada gerakan pemikiran yang menolak atau antipati atas segala sesuatu yang berasal dari barat. Ya kan? Apapun itu, kalau udah dengar barat, fobia ya, western phobic lah kira-kira begitu. Gitu takut ya, barat. Ada yang nggak mau begitu. Di satu sisi ada yang enggan atau fobia terkait dengan sesuatu dari timur. Misal saya ngutip nih, dari mana nih jurnalnya?
Oh ini Malaysia, aduh kok masih dari Malaysia, udah pakainya Oxford gitu. Kan bukan masalah Oxford dan Malaysianya Mas, tapi masalah isinya kan, kontennya. Lain soal itu. Kan ada semacam apa ya, sentrisme di situ kan, sentrisme, Eurosentrisme, Western sentrisme. Di satu sisi ada yang tadi mungkin Arab sentrisme, gak mau pakai dari sana. Nah, riset saya itu berusaha menjembatani itu. Kita nggak bisa tuh sekarang gap-gapan. Saya nggak mau barat, saya nggak mau timur. Nantinya pasti pincang. Kita itu harus bertemu, mempertemukan pengetahuan-pengetahuan. Kolonisasi itu bagian dari tadi ingin mengkoloni bahwa ini loh pengetahuan yang valid, yang ilmiah, yang ini tuh yang nggak setara. Ini cuman sempalan, pengetahuan sempalan. Kira-kira begitu. Kalau teman-teman lihat lagi diskusi-diskusi tentang dekolonisasi yang disampaikan Mas Rofik misalnya kemarin, atau yang disampaikan Syed Fajri Alatas ya kalau nggak salah ya, terkait dengan dekolonisasi di ilmu sosial ilmu sosial atau humaniora atau dan seterusnya, itu kan juga begitu. Jadi ada sebuah pengetahuan yang dimaksud dekolonisasi itu kan ada sebuah pengetahuan yang mendominasi gitu. Ini loh yang ilmiah, ini loh yang valid, ini loh yang historis gitu, yang lainnya enggak gitu. Di situ Mas, problemnya di situ. Itu yang sedang kita kritik gitu. Dan itu bisa terjadi di mana saja. Kalau sekarang pemegang kekuasaan secara apa namanya global itu timur, ya bisa jadi timur yang mendominasi kira-kira begitu kan. Kebetulan sekarang kesarjanaan hadis barat ya, maka kesarjanaan hadis barat lah yang punya kuasa. Maka kalau kita pakai teori relasi kuasanya Michael Foucault atau Michel Foucault kan nampak ya, di balik sebuah wacana itu yakin tuh. Selalu ada kuasa. Kuasanya apa? Kuasanya sesuatu yang kemudian mendorong wacana itu. Contoh sederhana, cari kajian-kajian tentang dekolonisasi. Ada nggak? Jarang. Bentala yang mau. Kira-kira begitu. Untuk saat ini ya. Saya cerita kemarin di seminar Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kemarin, di seminar internasional itu, dari sekian subtema yang ngangkat tentang dekolonisasi cuman saya. Kenapa? Karena isu ini juga nggak ada kuasa di belakangnya gitu kan. Inilah kuasanya ya kuasa orang-orang yang termarginalkan. Dekolonisasi itu kita sedang menyuarakan suara-suara orang yang terpinggirkan. Dalam kasus ini keilmuan hadis tradisional Mas. Itu yang termarginalkan itu, disubordinasi, dimarginalisasi. Nanti saya akan bicara lebih lanjut tentang itu. Tapi kalau waktunya nanti saya kelamaan, tolong ingatkan. Karena salah satu kelemahan saya itu kalau udah ngomong nggak ketahan. Ngabisin waktu sendiri. Untung aja pembicaranya sendiri ya. Kalau lebih dari satu, udah yang lain nggak kebagian, repot. Oke, jadi akar masalahnya tadi secara epistemik struktur nanti kita akan bongkar kira-kira itu. Apa yang menjadi masalah? Salah satu masalahnya adalah objek material naskah. Jadi kesarjanaan hadis barat fokusnya bukti validitas atas historisitas adalah naskah. Dah, gitu aja simpelnya teman-teman. Misalnya Ignas, dia menggunakan Muwatta kalau tidak salah. Joseph Shah dia menggunakan Al-Um. Harus ada tuh naskahnya. Maka ukuran historisitas itu dibasiskan pada penemuan naskah itu. Ada naskahnya berarti disitulah sejarah dimulai. Ini yang menjadi problem. Sedangkan hadis, teman-teman yang mengkaji terkait dengan proses tadwin hadis kan pasti sudah tahu. Proses kodifikasi hadis itu jauh terjadi setelah Nabi wafat, lama sekali. Kalau kita bertanya sekarang, ada nggak tulisan tentang hadis dari masa Nabi? Ya kita berharap semoga ada. Kemarin saya baca tulisannya siapa ya? Jonathan Achebron atau siapa yang masih berharap kayaknya suatu saat itu akan ada ditemukan fragmen-fragmen manuskrip hadis dari zaman Nabi. Tapi kan permasalahannya kapan? Kalau fokusnya ke naskah pasti problematik kayak tadi. Itu yang menjadi problem. Fokusnya itu pada naskah. Dan fokus pada naskah ini menjadi problem selanjutnya. Secara epistemik struktur, cara berpikir seperti ini sebenarnya dibangun di atas kesadaran watak berpikir tradisi
tulis, Mas. Dan itu membedakan kultur antara satu area dengan area lain, satu daerah dengan daerah lain. Kesadaran kesarjanah hadis barat saat ini, dan mungkin juga kita sebagian, itu dibangun di atas kesadaran tradisi kesadaran tradisi tulis. Sehingga fokusnya harus ada tulisan tuh, artefak, kalaupun nggak manuskrip kan artefak. Kalau teman-teman baca risetnya Michael Alan Cook, duet dengan Patricia Crone, judul bukunya Hagarism. Itu di riset dia ingin mencari info tentang Nabi Muhammad, ingin menguji historisitas Nabi Muhammad, tapi tanpa mau menggunakan sumber-sumber yang berada dalam sumber-sumber tradisional Islam. Saya menyebut tradisional lah, karena mereka menyebutnya begitu. Gak mau itu, pakai sirah gak mau, pakai hadis gak mau. Tapi ingin membuat sebuah riset tentang kesejarahan Muhammad SAW. Dari mana? Sumbernya, karena mereka gak mau dari sumber tradisional Islam, mereka kemudian mencari di luar itu, misalnya sumber-sumber dalam kesarjanaan Kristen Nestorian dan seterusnya. Pokoknya nggak mau, karena apa? Dianggap tidak valid, teologis katanya. Nah inilah justifikasi seperti inilah yang kemudian saya coba gali. Kenapa kok muncul begitu? Sekali lagi tidak dalam rangka kita antipati dengan Barat, dengan orientalis gitu. Wah ini anti orientalis, enggak. Wong saya S1 juga Michael Alan Cook, S2 Harold Moski, kok gimana mau antipati? Yang sedang saya bangun itu adalah kesadaran kritis. Karena kesadaran kritis ini tidak hanya tumbuh di kalangan di tulisan saya. Saya menemukannya dari orang Barat sendiri kok. Karen Bauer, dia menulis Antropologi of Text itu. Ini digaungkan oleh Gregor Schuller, orang Jerman. Ini digaungkan oleh Albrecht Noth, orang Jerman. Orang Barat sendiri sudah sadar bahwa ada semacam kolonisasi pengetahuan oleh kalangan kesarjanaan hadis Barat terkait dengan hadis, kira-kira begitu. Atau setidaknya terkait dengan manuskrip Islam. Oke. Jadi itu ya, salah satu akar masalahnya terkait dengan naskah. Yang kedua, misleading term ya. Jadi banyak terma-terma yang misleading, yang tidak tepat yang dipahami. Contoh terkait dengan historisitas misalnya. Teman-teman bisa baca di salah satu tulisan Jonathan H. Brown yang terbaru itu, di bagian awal dari tulisannya, dia menulis bahwa konsep historisitas yang dipahami di kalangan kesarjanaan revisionis itu berbeda dengan yang dipahami di kalangan Muslim, kata dia. Jadi bedakan, kata dia, biar nggak terjebak gitu, nggak melakukan justifikasi, nggak melakukan penilaian sepihak dan seterusnya. Jadi historisitas itu harus dipahami dulu. Seperti apa sih historisitas yang sebenarnya dipahami di dalam kesarjanaan hadis Muslim, dipahami di kalangan periwayat di masa lalu, itu harus dipahami dulu. Kira-kira begitu. Termasuk historiografi, itu di tulisannya Tarif Khalidi. Historiografi di kalangan ulama-ulama para periwayat hadis dengan yang dipahami di kalangan revisionis itu memiliki kesadaran yang berbeda, wataknya itu berbeda. Makanya ketika ditabrakkan itu yang menjadi misleading. Itu kira-kira. Contoh sederhana tentang apa ya? Salah satu bukti terkait kolonisasi ini ya, teman-teman buka tulisan-tulisan Joseph Shah misalnya, di riset-riset Joseph Shah, dia sering bilang spurious. The bundle of isnad is spurious, kata dia. Spurious itu palsu. The common link is fabricator, dia bilang. Ya, jadi riwayat ini tuh pemalsu. Jadi dia cepat melakukan justifikasi, dia cepat melakukan generalisasi. Itu yang berbahaya itu kalau sudah generalisasi. Karena begini, terkait dengan pemalsuan hadis, jangankan di tulisan-tulisan revisionis hadis, kesarjanaan hadis Barat, itu di kalangan para muhaddisin sendiri juga sudah ada ilmu tentang itu. Hadis yang dhaif, yang seterusnya ada kok. Tadlis, mudalis ada. Jadi bukan berarti wah kita menolak nih, benar semua nih, hadis benar semua, enggak juga. Yang kemudian hadis yang palsu ada juga. Tapi apa semuanya palsu, ini yang kemudian repot gitu. Generalisasi inilah yang kemudian
tadi akhirnya menutup kemungkinan atas historisitas hadis. Ini bagian dekolonisasinya itu di situ. Jadi kemarin saya dikritikan ketika saya menyampaikan ide tentang dekolonisasi ini, salah satu kritikannya, bentar Mas, sebelum melakukan dekolonisasi, berikan saya kolonisasinya dulu. Jangan-jangan kolonisasi yang sampaikan itu cuma halusinasi. Itu kritiknya. Jadi memang ya, penelitian-penelitian seperti ini tuh punya kemungkinan-kemungkinan. Salah satu kemungkinannya ya kita juga melakukan justifikasi ulang kan, itu yang repot. Nanti saya sampaikan terkait dengan kemungkinan-kemungkinan. Jadi generalisasi ini salah satu problemnya. Paradigmatik sistem epistemik ya. Jadi secara epistemic structure tadi adanya hegemoni written tradition. Jadi tradisi tulis itu begitu menghegemoni sehingga ya sudah, tolok ukurnya hanya manuskrip, hanya tulisan. Ini yang repot. Padahal teman-teman, Mas Fardan, Mas Reza dan kawan-kawan, di dalam tradisi hadis itu kalau kita mau baca lebih dalam, memang ada tradisi tulisnya. Makanya muncul proses tadwin, kodifikasi kan. Tapi era sebelumnya, qobla atau pra tadwin, itu mata rantai periwayatan hadis itu dibangun dalam kesadaran tradisi lisan. Tidak hanya di hadis sebetulnya, di Quran, di sirah. Informasi yang berada di timur itu rata-rata by memorial transmission. Transmisi memori, transmisi lisan. Even sampai sekarang. Sampai sekarang loh. Kemarin saya ditunjukkan oleh salah satu guru saya, salah satu video anak di mana ya, di entah di Maroko atau Libya di mana, dia dites oleh syekhnya terkait dengan hafalan hadisnya. Dia disuruh untuk sebut misalnya lanjutkan, dia bacakan matan hadis, dilanjutkan. Disuruh apa matan sebelumnya, apa matan setelahnya, bacakan juga sanadnya. Dia mampu gitu kan. Ini menunjukkan bahwa tradisi kelisanan ini memang mengakar di timur, dan ini yang harus kita pahami gitu. Tradisi kelisanan ini sangat penting untuk kita pertimbangkan. Karena tadi kalau kita mau lihat secara runtut dari masa Nabi sampai kemudian misalnya ke masa abad kedua Hijriah, masa tabi'in dan seterusnya, itu memang tradisi kelisanan kental. Bahkan proses tadwin sendiri itu sebenarnya tidak full tradisi tulis. Coba teman-teman ingat-ingat kembali terkait dengan at-tahammul wal ada. Proses transmisi hadis itu yang sami atau yang terkait dengan an-an ya, terkait dengan proses periwayatan hadis itu ada yang kemudian bil kitabah dan seterusnya. Meskipun ada proses bil kitabah misalnya, itu kitabah itu juga tetap dengan nuansa atau watak berpikir lisan. Makanya meskipun sudah jadi tulisan, tulisannya itu karakternya karakter lisan. Itu yang kemudian luput. Itulah kolonisasi di situ. Jadi mereka tidak mempertimbangkan bagian-bagian itu. Udah standarnya begini, maka kemudian ya hadis kalau mau disebut historis ya ikuti standar ini. Ini kolonisasinya di situ maksud saya. Ini ingin saya tunjukkan bahwa mau sampai kapanpun seekor kera tidak bisa diukur dengan kemampuan gajah gitu. Meskipun gajah hebat dalam bertarung, besar badannya, kalau disuruh untuk memanjat pohon ya repot. Ada standarisasi yang kemudian problematik di situ. Disinilah proses kolonisasi itu. Di mana nanti sebenarnya sudah ada juga kalangan kesarjanaan hadis barat yang sudah masuk ke dekolonisasi itu. Di mana mereka mencoba menanyakan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu problem selanjutnya. Problem selanjutnya Eurocentrism. Eurocentrism itu bahwa pengetahuan yang faktual, pengetahuan yang valid, ya pengetahuan Eropa, ini kemudian menjadi watak berpikir yang tersebar di kalangan revisionis, kira-kira begitu. Maka muncul nanti justifikasi magic, religion, sciences. Kamu belajar apa? Saya belajar ilmu jarh wa ta'dil. Oh ya. Kamu belajar apa? Saya belajar ilmu tarikh ruwah. Oh ya. Gimana itu? Ya jarh wa ta'dil, tarikh ruwah ya teologis. Ada klaim-klaim seperti itu gitu. Justifikasi enggak coba untuk masuk dulu gitu. Oh karena ini lahir dari rahim pengetahuan tradisional Islam ya teologis. Udah nggak bisa valid, nggak bisa ilmiah. Ya, ini teologis gitu. Nah ini bagian dari kolonisasi itu begitu maksud saya. Maka
ini akan membuat kebuntuan. Kebuntuan termasuk terkait dengan riset hadis. Karena kalau mau menggunakan standar yang seperti tadi, yang standar yang terkolonisasi, sampai kapanpun kemungkinan atas historisitas hadis sampai ke masa Nabi itu mentok terus. Itu yang ingin saya buka. Coba aja sekarang yang nulis tentang riset hadis sebanyak apa, jurnal tentang hadis sebanyak apa. Larinya Living, paling ke sana. Ilmu ma'anil hadis, terkait historisitas itu mentok udah. Repot. Maka kita buka nih. Tembok besar ini kita dobrak, kita buka. Ada kesempatan kok. Lewat apa? Lewat dekolonisasi. Kita bongkar dulu problematik epistemik strukturnya, kita bongkar. Setelah kita bongkar, kenapa saya sering mengungkapkan bongkar ya? Karena saya terpengaruh dengan Michel Foucault. Karena di tesis saya menggunakan pendekatan Michel Foucault terkait dengan teori genealogi dia, terkait dengan relasi kuasa. Jadi kita harus pugar dulu, kita bongkar dulu nih. Gitu kan? Kolonisasinya kita bongkar dulu. Ya. Kita lepaskan dulu justifikasi terkait dengan hadis itu teologis, seterusnya kita bongkar. Kita biarkan hadis untuk berbicara dengan dirinya sendiri gitu. Oke. Next, hipotesis dikit lagi. Yang ini hipotesisnya terjadi kolonisasi produksi pengetahuan dalam wacana metode kritik hadis ya. Ini nih hipotesis saya, maka langkahnya perlu ada gerak dekolonisasi. Jadi kolonisasi dulu kita tunjukkan seperti apa, tadi saya sudah sampaikan di awal, habis itu baru dekolonisasi. Perlu ada gerak dekolonisasi dalam ruang imaji kritik hadis kesarjanaan barat. Nanti hasilnya kira-kira apa sih yang diharapkan? Capek-capek neliti tentang dekolonisasi, capek-capek ngebusa ngomongin tentang dekolonisasi dalam kesarjanaan hadis barat, apa sih yang diinginkan? Kita membutuhkan pada akhirnya egalitarianisme modus pengetahuan. Bahwa pengetahuan itu egaliter. Mau pengetahuan yang tumbuh di barat, di timur, dan pengertian barat timur juga kan sekarang juga dikritisi kan, mana sih batas barat, mana sih batas timur kan. Kita mengaku timur apa iya? Kita timur bagi siapa? Kita timur bagi Malaysia iya. Tapi bagi Papua Nugini, kita kan orang barat gitu. Barat dan timur itu kan bagian dari kolonisasi juga ya. Iya, itu juga kita kritik gitu. Itu juga kita kritik. Jadi kita ingin egalitarisme pengetahuan. Ini pengetahuan itu kemudian egaliter. Kita menghargai itu. Dan kesadaran ini tidak hanya tumbuh dari kita. Orang-orang etnograf, orang-orang antropolog itu sudah mulai mewacanakan tentang itu ya. Bahwa pengetahuan di timur juga sesuatu yang eksis, terkait dengan sesuatu yang metafisik juga itu sesuatu yang valid dan seterusnya. Pada akhirnya kita akan membiarkan hadis berbicara atas dirinya sendiri. Next, Mas. Oke. Jadi yang ingin kita cari itu bagaimana watak kolonisasi itu di hadis dalam kesarjanaan sebarat, bagaimana watak dekolonisasinya, lalu nantinya karena kritikannya begini dulu, ketika saya hanya berhenti di menunjukkan kolonisasi, lalu mencari dekolonisasinya, lalu kritikannya, so what? Apa dong? Gitu Mas Reza. Sampai cuman berdinamika di mulut saja katanya, hanya bertungkus lumus dengan teori saja. Lalu apa dong tawarannya, kira-kira begitu. Tawarannya kita harus mencari jalan keluar. Oke, kita sudah tunjukin tuh ada kolonisasi tadi oleh kesarjanaan hadis barat, Joseph Sah, Ignas dan seterusnya, Michael Ancouk misalnya. Lalu kita masuk ke dekolonisasi. Siapa tokoh-tokoh yang menunjukkan dekolonisasi? Salah satunya ya, saya bisa menyebut ada Jonathan H. Brown, Gareth Davidson, ada kalau itu di baratnya. Kalau timurnya misalnya ada Recep Sentuk, ada Ibtikharuz Zaman, ya, dan seterusnya misalnya begitu. Lalu apa? Kalau sudah begitu ya apa? Nggak ada jalan keluarnya sama saja. Maka saya mencoba menawarkan salah satu alternatifnya kita masuk memberikan kesempatan ruang-ruang kepada hadis untuk berbicara dengan dirinya sendiri lewat etnografi teks. Itu yang saya tawarkan itu. Saya menyebut etnohadis ya. Perpaduan antara etnografi dengan hadis. Jadi etnografi itu setahu saya dulu ya, itu digunakan untuk meneliti manusia aktual kan. Suku apa gitu. Orang mana, Jawa, Sunda atau apa misalnya gitu kan. Etnografi itu fenomena aktual, lapangan. Ternyata setelah saya baca-baca, saya menemukan tulisan antropologi teks yang ditulis Karen Bauer itu ternyata di dalamnya ada etnografi teks. Bisa meneliti sesuatu manusia-manusia yang berada di masa lalu. Etno-etno yang berada di masa lalu. Sesuatu yang sudah memang sekarang sudah tidak ada eksis manusianya. Tapi itu ada dalam teks dan itu bisa dilakukan. Ini jalan keluarnya. Karena etnografi itu memberikan kesempatan kepada pengetahuan-pengetahuan yang pinggiran. Pengetahuan yang terliankan. Termasuk hadis itu kan pengetahuan terliankan dalam konteks kesarjanaan hadis barat. Next, Mas. Tantangannya ini, Mas. Tantangannya ada misleading atas pemikiran. Jadi
ya saya mengkritik revisionis itu misleading terhadap hadis, ya bisa jadi saya juga misleading atas teori mereka. Kalau saya nggak benar-benar baca matang, ya akhirnya misleading juga. Itu yang harus kita hati-hati. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang bodoh gitu. Bodoh itu ya kita mengkritik, tapi kritikan kita sebenarnya karena kita nggak paham, itu problem. Kemudian yang kedua, justifikasi sepihak. Michael Cook misalnya, kemudian Ignas, kemudian Joseph Shah misalnya, mereka mengkritik melakukan justifikasi sepihak atas historisitas hadis. Nah, jangan sampai kita juga melakukan itu. Kemudian klaim tak berdasar, ya kita harus berdasarkan bukti. Makanya masuknya lewat tadi etnografi teks. Next, Mas. Oke, nah literatur review-nya kalau teman-teman mau baca ya, contoh-contoh dari tulisan-tulisan terkait dengan kolonisasi, teman-teman bisa baca Ignas, Joseph Shah, John Ball, Mekan Alakuk, itu yang sudah banyak lah. Teman-teman bisa akses di mana? Di PDF-PDF dan di buku fisik juga mungkin sudah ada. Nah, kalau teman-teman penasaran, riset yang berbasis dekolnya yang mana? Yang menampilkan dekolonisasi. Ada tulisan Gregor Schuler, Andreas Gorke, kemudian Harald Motzki. Orang-orang ini memang dulunya barengan ya. Mereka itu mencoba meneliti hadis dengan mempertimbangkan sumber-sumber hadis sendiri. Ya. Kemudian ada Iftikharuz Zaman, ada Recep Sentuk. Iftikharuz Zaman itu menulis tentang ilmu rijalul hadis. Jadi the science of rijalul hadis kalau nggak salah. Jadi dia ingin membuktikan bahwa rijalul hadis itu, ilmu rijalul hadis itu scientific. Itu bukan teologis kata dia. Itu scientific. Itu Iftikharuz Zaman. Kemudian Recep Sentuk ya. Kemudian ada Wael Behalak ya. Wael Behalak ini dia mengkaji tidak hanya di hadis tapi juga di Quran. Salah satu pidato dia yang terbaru itu dilakukan di Hamad bin Khalifa University ya. Mana itu? Qatar kalau nggak salah ya. Abu Dhabi apa Qatar gitu. Dia melakukan memberikan kuliah umum tentang post orientalism. Dia juga mengkritik tentang adanya kolonisasi. Kemudian tulisan Gareth Davidson ya. The Transmission of Tradition ya kalau nggak salah. Gareth Davidson ini juga meneliti tentang hadis tapi dengan watak deko, di mana dia mencoba mengkonfirmasi ulang bagaimana sebenarnya wacana hadis itu disampaikan, ditampilkan di kalangan Muslim tradisional. Kemudian Jonathan H. Brown, kemudian Joseph Lombard kalau di Quran, kemudian Syed Fajri Al-Atas ya. Kalau lokalnya ada tulisannya Pak Sujat Moko, saya juga sebutkan nih Mas Rafiq Muzakir ya, dan Pak Nur Ikhwan, kalau dosen UI-nya Pak Nur Ikhwan. Teman-teman bisa cek di YouTube-nya, itu sudah banyak menggaungkan terkait dengan wacana dekol ya, meskipun mungkin tidak langsung ke hadis ya. Kemudian terkait dengan antara tradisi lisan versus tradisi tulis ya. Tadi di awal saya sudah mengungkap bahwa ada miss antara fokus tradisi tulis dengan tradisi lisan, itu ada di bukunya Walter J. Ong, Schuler dan Sentuk. Next, Mas. Oke, terkait dengan kerangka teorinya teman-teman, terkait dengan dekol, teman-teman bisa baca bukunya Michel Foucault ya, Michel Foucault, Edward Said, terkait dengan post-kol ya, terkait dengan post-kolonisasi. Di teori post-kol itu teman-teman bisa baca Frans Fanon ya. Kalau kemudian dekol di Quran ada Sajjad Rizvi sama Wael Behalak. Intinya dari dekol itu apa sih? Dekol itu ingin melepaskan diri dari penjajahan mental hegemonik. Jadi kemarin ada yang mengkritik juga, Mas itu melakukan dekolonisasi katanya. Iya, tapi kan kita sekarang sudah nggak dijajah, gitu. Kan sudah nggak ada penjajahannya, Mas. Belanda udah pulang, Inggris sudah pulang, katanya kan gitu. Saya jawab, iya. Kalau penjajahan sistemik berdasarkan by force, tentara dan seterusnya yang udah nggak ada. Tapi penjajahan secara knowledge, kolonisasi secara knowledge itu masih terjadi. Allah ngarang-ngarang katanya. Loh kok ngarang-ngarang? Ini bukan kata saya bilang. Anda baca aja Karen Bauer, saya bilang, antropologi teks, dia bilang kok itu. Masih ada itu, masih terjadi. Kolonisasi pengetahuan itu masih terjadi. Kira-kira begitu. Jadi ini bukan ngarang-ngarang saya bilang. Itu terjadi. Yang dijajah itu adalah
mental gitu, mental hegemonik, adanya mental hegemonik yang menghegemoni kita bahwa ini yang valid, ini dan seterusnya. Maka membaca barat secara kritis, bukan anti barat, itu yang ingin saya garis bawahi. Kita tidak sedang anti barat kemudian pakai orientalis ya, orientalis wah berbahaya, nggak gitu-gitu juga gitu. Bukan ke situ arahnya. Tapi kita berusaha aware ya, aware membuat kepala kita itu sadar ya. Al-aqlul al-istiqlali lah, akal yang merdeka. Kita kan merdeka untuk meneliti secara kritis. Akan adanya proses kolonisasi. Outputnya kemandirian subjek yang termarginalisasi. Nah, kolonisasi ini adalah penjajahan mental hegemonik. Ini saya kutip dari Mas Ayub ya, waktu diskusi ini dengan Mas Ayub. Dia nyebutnya paradigmatic violence katanya. Paradigmatic violence. Kekerasan paradigmatik kata dia. Itu Ayub itu bilang. Oh, bener juga sih bilang. Memang ya dia senang dengan kekerasan. Dia senang dengan kekerasan. Ya disebut, ya kan namanya penjajahan ya. Kalau penjajahan secara fisik ya pistol, peluru, bom. Penjajahan secara pengetahuan ya kekerasan paradigma kira-kira. Bahwa paradigma inilah yang kemudian by force dipaksakan, bahwa inilah yang Anda mengutip dari apa? Mengutip dari Siroh teologisnya udah gitu-gitu tuh. Nah, itu kan kekerasan itu. Kekerasan sebenarnya, meskipun ya nggak sakit dong. Ya emang secara fisik kita nggak sakit. Tapi di dalam wacana pikiran ya itu bagian dari kekerasan. Nah, bentuk kekerasan paradigmatik ini apa? Berusaha memasung atau mensunyikan pengetahuan yang bagi mereka tuh di luar pengetahuan hegemonik itu. Contohnya kalau dalam hadis ini sistem uji jarh wa ta'dil contohnya itu tidak dioperasikan atau diabaikan karena dianggap dari bagian dari teologi. Kalau kita pakai jarh wa ta'dil teologi, sebentar kok jarh wa ta'dil teologi? Kalau isi hadisnya iya teologis, tentang ibadah, tentang ketuhanan, tentang dan seterusnya. Tapi jarh wa ta'dilnya itu sangat etnografis. Itu kritik tentang orang. Coba kita ingat Imam Malik, coba. Imam Malik itu kita tahunya seorang ahli fikih, seorang imam madhab, kira-kira begitu, menulis Muwatta. Muwatta itu ada yang menyebutnya sebagai kitab hadis, sebagian menyebutnya kitab fikih, ya kan? Padahal isinya selain hadis fikih, itu buku etnografi itu. Coba aja, etnografi sekali Imam Malik itu, luar biasa. Di mana sisi etnografnya? Dia mempertimbangkan amal ahlul Madinah. Itu kan perhatian dari seorang etnograf yang begitu-begitu tuh. Perhatian dari seorang etnograf. Jadi di halaman selanjutnya, coba Mas. Halaman selanjutnya. Next. Nah, perhatian dari kesarjanaan revisionis hadis barat itu selalu manuskrip, saya bilang tadi. Manuskrip itu bisa teks, buku, lembaran atau apa yang tertulis, atau minimal artefak. Bisa jadi inskripsi gitu. Kayak misalnya tadi tulisannya Patricia Kron, dia nggak mau kan pakai sumber-sumber hadis, Siroh nggak mau. Ya udah pakai inskripsi di batu misalnya. Di Arab kan ada tuh. Kalau di itu prasasti ya, yang di candi-candi apa bekas kerajaan-kerajaan Majapahit itu kan prasasti. Ini di batu-batu inskripsi begitu, itu artefak kan. Mereka maunya pakai itu. Kalau nggak pakai artefak mereka nggak mau, gitu. Ini yang problem gitu. Padahal selain ada artefak, itu ada mental fak dan sosiofak. Ini istilah baru ya. Faknya bukan fak yang Amerikaan ini ya, film Amerikaan beda ya, dibedakan. Mental faknya bukan di situ. Fak itu faktual maksudnya. Artefak ya, artefak, mental fak dan sosiofak. Mental fak itu faktualitas yang tercerminkan dari mental memori gitu. Tradisi lisan itu mementingkan itu. Memang tulisannya nggak ada, tapi itu diserap, direpresentasikan, direfraksikan dari ingatan. Rekamannya itu dalam bentuk ingatan. Dan sosiofak itu dalam bentuk tradisi. Makanya Imam Malik gak usah nanya dulu sholatnya gimana, dia wawancara, enggak. Dia lihat aja sholatnya orang Madinah gimana, wudhunya orang Madinah gimana, amal ahlu Madinah, sosio. Makanya prinsip dari living Quran yang sering dikaji, living hadis itu sebenarnya harusnya larinya ke sini. Teks.
yang berjalan. Makanya Rudolf Tiwer itu menulis buku The Walking Quran. Quran yang berjalan. Ya orang, kalau orang, makanya kan ada pertanyaan dulu dari pertanyaan tentang akhlak Nabi kan. Kemudian kata Siti Aisyah bilang, khalaqul Quran, ya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau ingin lihat akhlak yang diinginkan Al-Quran, lihat Nabi. Kalau ingin informasi tentang masa lalu, lihatlah amal ahlu Madinah. Jadi nggak usah nanya wawancara gimana, udah kelihatan kok perilakunya itu ya itu. Nah ini sosiopak yang kemudian menjadi mentradisi, menubuh kira-kira begitu ya, embodiment, teori embodiment, pengetahuan yang menubuh. Kan bisa begini, Nabi dulu bilang sholat itu gimana, kan bisa begitu, muncullah hadis tentang sholat. Tapi bisa juga kita ingin tahu Nabi sholat gimana, nggak nanya, lihat aja bentuk praktiknya gimana, pengetahuan yang sudah menubuh itu. Nah ini juga bagian dari sesuatu yang bisa membuktikan faktualitas di masa lalu maksud saya. Jadi kita tidak hanya bertumpu pada artefak, pada manuskrip, tapi kita bisa bertumpu pada hal itu. Solusinya adalah kesalingan, integrasi, tegur sapa, saling menghargai, kesejajaran. Kalau kata Pak Amin, membela yang tertindas atau minoritas, al-aqlu al-istiqlali, kira-kira begitu. Kritik dialektis. Ya, kita harus memberikan kesempatan. Masih ada berapa menit, Mas? Dikit lagi. Kan? Masih aman ya? Oke. Nah, teori untuk membahas tentang ini, untuk dekol ini, ada teori dekolonisasi sudah ada. Tapi untuk lebih mantapnya teman-teman, kalau saya mencoba menggunakan teori CDA ya, Critical Discourse Analysis. Saya pakai teori CDA yang dipakai oleh Jean Karabin berdasarkan teorinya Michael Foucault, kira-kira begitu. Jadi cara kerjanya itu kita membongkar teksnya, misalnya punyanya Joseph Shah, Juin Bol atau Ignas, kita bongkar lalu kita lakukan CDA, gitu. Hegemoni sistem produksi pengetahuan Eurocentris itu menginvalidasi sistem validasi hadis tradisional klasik. Ya kan? Ya udah mereka sudah lakukan labeling. Kalau pakai jarh wa ta'dil teologis, tarikh ruah teologis. Kalau pakai tarikh mutun teologis. Repot kalau sudah begitu. Ya harusnya pakai apa dong? Ya pakai historical source criticism. Repot kalau cuma pakai historical source criticism. Kenapa? Basisnya tadi manuskrip lagi. Mentok terus gitu. Nanti ya itu aja, putar-putar aja di situ. Akibatnya apa kalau kita melakukan tadi atau terjadi hegemoni produksi pengetahuan yang dikuasa oleh Eurocentris itu akan mengakibatkan kuasa mendefinisikan natif melalui kategori yang direkonstruksinya dan natif hanya berhak menjelaskan dirinya melalui kategori tersebut. Ini tulisannya Joseph Lumban, saya kutip ya. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan hadis ya kita harus mendefinisikan by teori yang menghegemoni. Teorinya Joseph Shah, teorinya Juin Bol. Pakai apa? Joseph Shah punya teori common link. Joseph Shah punya teori backward projection. Joseph Shah punya teori apa? Argumentum et silentio. Ya kita harus pakai itu kalau mau nguji hadis kira-kira begitu. Kalau nggak pakai itu ya teologis. Udah repot lagi kan kalau begitu-begitu. Kira begitu. Jadi gimana dong? Kita harus menunjukkan diri kita bukan kita maksudnya hadis harus berbicara bahwa hadis historis dengan rigid standar tadi. Padahal punya watak tersendiri, itu yang saya katakan. Di mana kesadaran lisan ini berbeda dengan kesadaran tulis. Meskipun ke belakang dia menjadi kesadaran tulis. Ya. Asal menyebutnya unthinking conformity dia menyebutnya. Ini bagian dari problem dari Eurocentrisme. Kemudian teori yang bisa masuk juga teori antropologi teks ya atau etnografi teks ya. Jadi kalau pakai Asad itu ada yang termarginalkan tadi ya. Kemudian ada teorinya Muhammad Iqbal Basit ya terkait dengan etnografi teks atau Karen Bauer lah. Karen Bauer juga bisa. Jadi teks itu teman-teman, yang dimaksud teks itu tidak hanya teks tulis loh. Ya ini teks tulisan itu teks. Tapi sebenarnya ini kan teks juga nih. Sampai duduk di situ Mas Fardan itu teks, Mas Reza ini teks, kan bisa dibaca. Jadi fakta lapangan itu juga teks yang dibaca oleh kita, itu juga bisa. Terus kalau gini, tapi kan yang unggul itu teks, yang unggul itu ya teks tertulis dibanding informasi lisan. Informasi lisan itu bagaimana bisa dipertanggungjawabkan?
Loh, wong tekstur tulis saja belum tentu mampu merekam betul-betul apa yang terjadi faktualitas, Mas Reza. Ada judul kan, seorang siswa SMP misalnya apa terjatuh. Pas dibaca isinya ternyata jatuh cinta misalnya kan gitu-gitu. Di judulnya terjatuh dikiranya terjatuh dari motor atau apa, isinya jatuhnya ada jatuh cinta kan. Teks juga kadang luput gitu. Teks itu kadang bisa menggambarkan faktualitas secara nyata, kadang juga dia bias, kadang juga dia parsial teks juga. Maka sebenarnya bukan masalah antara teks ataupun dengan informasi lisannya, tapi seberapa lengkap, seberapa akurat informasi itu. Oke, kemudian menggambarkan sistem verifikasi, historis tradisi lisan sebagaimana adanya. Nah, inilah maksud saya dengan adanya etnografi teks itu nanti kita akan membiarkan hadis berbicara. Kita tidak sedang ingin membuat hadis itu benar semuanya, enggak kok. Karena informasi yang sudah sampai kepada kita pun hadis menyimpan banyak problem. Iya, kita akui itu. Munculnya pemalsuan hadis yang cukup besar di abad kedua, maka setelah itu muncul kodifikasi hadis kan gitu kan. Kemudian hadis itu lebih banyak zoniul wurud ya. Zoniul wurud itu apa? Jadi secara periwayatan dia itu belum bisa dipastikan secara pasti gitu. Bukan qat'iul wurud dia. Berbeda dengan Quran. Kalau Quran itu kan ya meskipun itu juga tetap dikritik oleh kesarjanaan revisionis di Quran, tapi dipastikan mayoritas meyakini bahwa Quran itu qat'iul wurud, periwayatannya itu lafdon wa ma'nan itu lebih terjamin dibanding dengan hadis. Hadis itu lebih kompleks gitu. Sehingga zonil wurud. Dan yang bermasalah lagi, hadis itu periwayatannya memang lebih banyak dengan jalur periwayatan ahad dibanding mutawatir. Yang mutawatir ada. Gitu kan? Lumayan banyak, tapi yang lebih banyak yang ahad. Inilah yang problem. Tapi kalau kita coba telisik lagi secara historis, kenapa sih muncul periwayatan ahad di masa-masa awal? Sedangkan ke bawahnya itu periwayatannya masif. Masa awal itu dari masa Nabi sampai ke masa tabi'in itu. Masa Nabi sampai sahabat sampai tabi'in itu abad 1-2 Hijriah itu kan jalurnya itu ahad, Mas Reza. Kenapa sih ahad? Ahad itu satu jalur, Mas. Ke bawahnya itu kan banyak, Mas. Makanya dalam teorinya Joseph Shah, Jean Paul, mereka menyebutnya common link kan. Common link itu seorang, kalau bahasanya Joseph Shah, common link itu kan pemalsu dia. Fabrikator, dialah yang membuat informasi atas hadis. Sebenarnya ke belakangnya palsu kata dia. Kalau kata Jean Paul, common link itu orang yang pertama kali mengumpulkan informasi dan dia kemudian yang menyebarluaskannya secara masif. Kira-kira begitu. Nah, jalur dari Nabi sampai ke common link itu rata-rata ahad ya. Disinilah kemudian makanya kayak Joseph Shah, Jean Paul itu nggak mau mengakui dari masa common link sampai ke masa nabinya, ke belakangnya, karena cuma satu jalur. Mereka ingin itu ideal. Kalau informasinya memang benar, harusnya dari masa nabi itu informasinya sudah banyak, Mas. Harus sudah mutawatir gitu. Dari masa nabinya itu udah jalurnya udah banyak. Pengennya begitu. Baca aja buku itu. Dia menggambarkan ini bundel isnad yang terjadi di hadis kata dia, yang dia sorot itu yang tadi yang single isnad atau tadi hadis ahad, yang dia pengen itu yang kemudian bentuknya ideal. Yang ideal bagaimana? Yang sudah masif dari masa Nabi. Tapi logikanya kan justru aneh. Kalau hadis sudah secara sempurna dari masa Nabi, justru itu akan membuat kita ragu, jangan-jangan memang karangan kalau sudah sempurna. Kenapa bisa cuman ahad begitu? Karena nature begitu adanya, nggak dikarang-karang, nggak dibuat-buat gitu loh, nggak lewat instruksi. Sekarang kamu hafalkan semua gitu, nggak begitu. Natural aja, tumbuh dengan sendirinya. Saya mau ngomong tentang hadis ini karena saya punya kepentingan, karena saya mau dakwah tentang toharoh, tentang apa gitu. Jadinya dia ungkapkan itu. Nature, karena nature itu ya cuma satu-satu. Tapi pasca abad kedua ketika mulai ekspansi negara-negara Muslim ke negara-negara yang lain kan, ya persebarluasan umat Islam bertambah dan seterusnya, disinilah muncul kebutuhan akan informasi tentang hadis. Di sini mulai masif gitu. Ini yang kemudian bagian dari kolonisasi. Ini tidak dipahami, ini tidak dibaca.
Maka sebenarnya kalau ingin melakukan dekol, wacana dekol itu kita mempertimbangkan informasi-informasi lain dari hadis, dari informasi tentang hadis. Maka harusnya lewat etnografi teks nantinya kita akan mencoba masuk terkait dengan ilmu rijalul hadis. Di bawahnya nanti ada tarikhur ruwah. Itu tuh ilmu sejarah, tarikhur ruwah itu. Itu sangat antropologis sekali itu, tarikhur ruwah. Di mana ada teologisnya di situ. Kalaupun nanti dikritik, oh Mas, bentar, kan di dalam tarikhur ruwah itu teologis Mas, kok bisa? Ya itu kan nanti yang Sunni nggak mau pakai yang Syiah katanya. Yang Syiah nggak mau pakai yang Sunni, itu kan yang teologis, ada bias-bias teologisnya maksudnya. Loh, silahkan kritik, nggak apa-apa. Mari kita kritik itu. Kalaupun ada bias antara Sunni Syiah, kritik. Tapi mau Sunni mau Syiah, semuanya sepakat kok. Hadis itu real, historis. Yang berbeda itu mereka berbeda terkait dengan periwayat. Ada yang mau pakai sahabat, ada yang enggak. Itu. Misalnya di Syiah ada yang mau pakai siapa? Misalnya Ibnu Abbas, misalnya atau Abu Hurairah gitu. Ada yang nggak mau pakai, misalnya begitu-begitu. Ya itu teologisnya mungkin di situ. Tapi bukan berarti kemudian secara keseluruhan generalisir tarikhur ruwah, rijalul hadis, tarikhul mutun dan seterusnya itu teologis, enggak juga gitu. Maka dengan etnografi kita akan pertimbangan itu. Terus yang sering luput apa? Ilmu tentang apa? Tentang kalau etnografis ya, etnografis itu kan mempertimbangkan ansab dia, nasab dia, mempertimbangkan buldan. Makanya ilmu tentang tarikhul buldan itu penting itu. Ini orang itu berada di area mana, daerah mana, dia termasuk dalam ansab mana, dia bani mana dan seterusnya. Ini bisa ditelusuri untuk membuktikan historisitas di masa lalu. Oke, next, Mas. Takutnya kelamaan. Mana nextnya? Oke, jadi langkah-langkahnya kita akan masuk kolonisasi tadi sudah, kemudian dekolonisasi, habis itu kita mencari jalan keluar. Langkah ketiga yaitu mencari jalan alternatif ya. Kita melakukan konstruksi jalan alternatif lewat etnografi, kira-kira begitu. Untuk apa? Untuk memberikan panggung pada hadis untuk menjelaskan fenomena historisisnya sendiri. Biarkan hadis telanjang dengan sendirinya gitu. Biarkan dia berbicara tentang apa yang terjadi di masa lalu. Tanpa dulu kemudian dibilang ini teologis, ada beban-beban labeling, kita biarkan dulu. Kita biarkan dia sebagai data yang utuh gitu, sebagai data yang bisa dibaca. Tanpa kemudian ada muncul justifikasi, penilaian-penilaian yang kemudian membuat kemungkinan-kemungkinan atas historisitas yang ada dalam hadis kemudian menjadi tertutup, kira-kira begitu. Next, lewat dekolonisasi, ini argumennya ya. Kesejarahan hadis dapat divalidasi secara historis berbasis pada sistem pengetahuan kelisanan. Ya, jadi pengetahuan kelisanan ini menjadi sesuatu yang penting. Oral tradition ini menjadi sesuatu yang penting karena tadi ada watak yang berbeda, ada cara berpikir yang berbeda. Jadi sebenarnya saya ingin simpelnya begini mengatakan bahwa ilmu tarikhur ruwah, rijalul hadis, ilmu tarikhul buldan itu bagian dari sebuah metode atau sistematika validitas pengetahuan yang valid di dalam tradisi kelisanan. Mungkin secara tradisi tulis ya berbeda watak berpikirnya, tapi dalam kelisanan itu sesuatu yang bisa membuktikan faktualitas di masa lalu. Jadi bisalah kita masuk ke masa Nabi, bisalah kita menelusuri historisitas sampai ke masa Nabi lewat tradisi kelisanan maksudnya. Minimal-minimalnya kita memakai watak berpikir tradisi kelisanan untuk menguji masa dari masa Nabi sampai ke abad kedua Hijriah itu tadi. Saya kira sudah 1 jam ya, saya ngobrol dari jam 8 tadi. Semoga enggak ini ya, enggak enggak bulat ngobrolnya. Membulat ya nek Jawane. Membulat itu kan enggak jelas gitu ya, ngomong aja ke sana kemari. Semoga teman-teman bisa terkoneksi ya. Karena saya tidak menggambarkan terkait kolonisasi, dekolonisasi secara umum karena saya yakin teman-teman yang mengikuti kajian ini sudah membaca terlebih dahulu atau sudah menonton lah kiranya diskusi-diskusi tentang dekolonisasi, tentang kolonisasi sebelumnya. Jadi saya langsung masuk ke dalam hadis. Biar tidak terlalu panjang, kira-kira begitu ceritanya, saya masuk langsung ke dalam hadis. Oke, sebagai akhir saya ingin menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi penelitian ini ingin menunjukkan adanya fenomena kolonisasi, ya.
Jadi adanya fenomena kolonisasi, revisionis, hadis itu dalam metode kritik hadis itu satu. Nah, kolonisasi ini merupakan proses dominasi, marginalisasi, dan subordinasi atas pengetahuan yang tumbuh di luar para sarjana revisionis hadis. Kolonisasi ini atau kolonisasi metode kritik manuskrip hadis memaksa kita untuk menggunakan standar revisionis dalam mendefinisikan konteks hadis. Hadis mau ngomong harus pakai standar yang sudah ditetapkan, kira-kira begitu. Nah, penelitian ini kemudian berusaha untuk mewacanakan dekolonisasi, membebaskan dari proses pemasungan itu, kira-kira begitu. Nah, hasilnya kira-kira apa yang nanti akan kita temukan adalah bahwa manuskrip atau tradisi hadis itu muncul dalam tradisi kelisanan. Maka kita harus mempertimbangkan tradisi kelisanan ini. Kemudian yang kedua, historisitas yang berkembang di dalam watak berpikir kelisanan memiliki kekhasannya sendiri. Maka kita harus mempertimbangkan watak itu, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, sistem kelisanan yang bekerja dalam dalam tradisi hadis itu menjadi tumpuan, dan itu bisa menjadi salah satu cara kita membuktikan bahwa historisitas hadis pun bisa faktual. Setidak-tidaknya itu hipotesisnya, karena penelitian ini pun masih berlanjut ya. Saya terus mengadu ide ini di mana-mana, dan malam ini saya adu di Yayasan Bentala gitu ya, sama teman-teman Bentala. Kemarin saya adu di acara itu seminar internasionalnya Ayat ya, saya minta tolong tes, saya bilang tolong bantai habis ide ini, karena ya biar ide ini bisa matang. Kalau saya yang hanya meyakini kan, maksudnya saya meneliti mau bener ini deh. Makanya saya adu dengan siapapun, oke, mateng nggak? Jangan-jangan banyak lemahnya. Jadi saya adu kemana-mana, saya bawa-bawa terus gitu. Untuk terus ibaratnya pedang kan, pedang itu semakin jadi itu ketika ditempa kan. Kalau dibiarin ya karat ya besi itu aja. Semakin ditempa dia. Jadi saya adu di mana-mana. Salah satunya bersama teman-teman di diskusi malam ini saya merasa berkesan sekali. Itu saja. Sementara Mas Reza yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Imam Sahal atas pemaparannya selama 1 jam ya, padat. Baik, kami silakan kepada teman-teman yang di Masjid Syuhada ataupun yang mengikuti diskusi melalui Zoom untuk berdiskusi dengan Ustaz Imam Sahal, bisa dengan bertanya atau berkomentar. Silakan yang di Zoom bisa angkat tangan atau menuliskan pertanyaannya lewat kolom komentar. Oke, baik, di Masjid Syuhada sudah ada 1 yang angkat tangan. Yang di Zoom apakah ada? Jika tidak ada, kita mulai dari yang di Masjid Syuhada. Silakan Bapak yang di sana. Tes. Sorry merepotkan ya. Saya sambil duduk aja ya. Ya, terima kasih Kang Imam ya. Salam kenal Kang Iman, saya Alam. Saya juga dari Bentala. Alam. Saya sebenarnya jelas sekali bukan pekaji hadis ya, tetapi saya pekaji epistemologi. Dan saya kalau Kang Iman apa Imam ya? Imam ya, Kang Imam sudah baca bukunya Ustadz Rafiq ya, itu kan pengantar itu saya dan Ayub. Nah, sebenarnya posisi saya sedikit banyak sudah terjelaskan di situlah kira-kira yang terkait isu dekolonisasi. Nah, dan sebenarnya saya juga hari ini udah capek banget ya, jadi maksudnya kurang bergairah untuk menanggapi sebenarnya. Tapi tadi diakhiri dengan kata adu mengadu, nah itu jadi terpancing juga gitu. Diadu-adu gitu kan. Kalau Gus Ulil tuh kemarin di basa-basi bilang kalau adu itu bahasa Arab kan ya, dia itu iya merujuk pada konsep permusuhan. Nah, tapi kita bukan itulah ya, tentu saja maksudnya kita ya saling menguji lah. Pertama gini Kang, saya ingin memberi tanggapan, tapi ini akan sangat bergantung pada jawaban Kang Imam pada pertanyaan singkat saya ini. Kalau pandangan dekolonisasi dipegang secara konsisten,
maka dalam internal tradisi ilmu hadis itu sendiri, mana yang kolonial dan mana yang dekolonial antara hadis Sunni dan Syiah. Konsekuensinya lebih dalam lagi kalau kita uji. Klaim-klaim kebenaran dalam hadis ya tentu berasal dari Nabi, apakah itu juga masuk dalam kategori kolonial karena dia berkonsekuensi pada menegasikan, melihatkan sesuatu yang disikapinya gitu, yang dipandangnya. Nah itu dulu deh, karena nanti akan ada tanggapan kalau dilihat dari situ. Iya ya. Oh, cuma satu ya. Aduh sorry nih. Ya, makasih Mas Alam ya. Pertanyaan barusan itu juga terbersit di dalam pikiran saya dulu. Saya bilang begini, ketika saya sekarang membawa ide dekolonisasi ini ke dalam kancah kesarjanaan Barat, itu juga sebenarnya nanti akan semacam kayak koin ya, dua sisi koin, dia akan bekerja juga ke dalam. Nah kalau kita sekarang bawa ke konteks sekarang misalnya di antara Sunni Syiah, ada proses hegemoni, ya jelas itu juga terjadi. Saya meyakini itu juga. Itu juga terjadi. Kemudian karena pada akhirnya kuasa siapa yang kemudian dianggap relevan, siapa yang dianggap punya peran, siapa yang punya kuasa. Jadi ketika itu dibawa ke dalam, ini saya tempatkan katakanlah di outer, di luar gitu ya, melihat respon dari luar. Ketika dibawa ke dalam juga itu akan terjadi. Misal begini, terkait dengan kuasa misalnya. Sekarang saya melihat ada kuasa terkait dengan revisionis. Kalau dibawa ke dalam sekarang, terkait dengan ilmu jarh wa ta'dil, kritik, itu juga nanti akan muncul siapa yang punya kuasa pengetahuan di situ. Siapa yang mengalienasi misalnya. Kenapa sekarang misalnya di antara Sunni misalnya mengalienasi kitab Al-Kufi Al-Kulaini, kira-kira begitu-begitu. Itu juga terjadi. Hanya saja untuk sementara saya tidak masuk ke situ. Sementara saya hanya masuk melihat fenomena terkait dengan respon dari kesarjanaan revisionis terhadap hadis. Sudah terjawab ya? Jelas ya? Bagi saya itu terjadi. Monggo. Biasanya ini wireless. Oh dipakai. Ini biar nggak ribet, nanti ini aja lah ya. Kalau misalnya makin seru kita lanjutkan aja ya. Kalau di forum ini di luar ini gitu ya. Maksudnya karena agak ribet juga nih kabelnya. Oke, berarti gitu Kang ya. Saya lihat posisi Kang Imam ini tadi mengkritisi tadi yang di luar, tetapi ada konsekuensi ya kan logis ketika premis-premis dari kolonisasi itu dipertahankan gitu ya sebagai satu dasar bagi pengetahuan baru yang ditawarkan gitu. Karena nanti tadi ya konsekuensinya ke dalam. Nah sebenarnya kalau menurut saya gini Kang, ini memang konsekuensi yang tak terhindarkan ketika kita hanya mengambil dasar metodologis dekolonisasi pada perkembangan pasca modernisme yang sebenarnya juga hanya episode lanjutan dari perkembangan filsafat barat yang eurosentris. Itu masalahnya. Pertama, salah satu ciri pasca modernisme itu kan anti logosentrisme. Dan yang kedua, merayakan kontingensi. Anti logosentrisme artinya mereka menolak sesuatu yang tetap dan mencurigainya sebagai logos, gitu kan? Maksudnya logos itu sesuatu yang cukup pada dirinya dan melalui dirinya lah segala sesuatu juga terpahami, gitu, dijelaskan dan harus terpahami. Ini memang menarik kalau kita sasarkan kepada perkembangan pengetahuan di Barat itu sendiri, sebagaimana tadi pasca modernisme dan turunannya pasca kolonialisme dan dekolonialitas ini. Tadi muncul di Barat ya sebagai kritik terhadap tradisi kesarjanaan Barat. Tetapi kalau disasarkan ke Islam, konsekuensinya adalah bagi Barat, bagi sarjana yang non Muslim lah, bukan hanya Barat ya, sarjana yang tidak merasa bagian di dalam Islam, dia mungkin membuka jalan bagi keramat tamahan, tapi bagi kita sebagai Muslim yang beragama Islam,
berbicara di dalam masyarakat Muslim, lebih khusus lagi di ruang akademia Islam juga, misalnya Kang Imam tadi di UIN gitu ya, kita akan juga menyasar pada akhirnya kepada Islam itu sendiri gitu ya. Makanya salah satu konsekuensi pembacaan terhadap Islam yang murni pasca modern itu kan ada di bukunya Sohab Ahmed ya, yang What is Islam? Apa itu Islam? Ya, Islam adalah sejauh umat Islam berbuat sesuatu dan dia punya klaim untuk menisbatkan diri pada Islam. Sesederhana itu. Padahal di situ dan Ahmed tanpa ragu kasih contoh tentang orang-orang yang minum minuman Homer di masa dulu ada, di masa sekarang ada gitu ya. Orang-orang yang tidak bersyariat, ninggalin sholat lah, masa dulu ada, masa sekarang ada, dan dia tetap jadi bagian Islam. Itu tampak dalam tanda petik Islami gitu. Itu konsekuensi pertama dari anti logosentrisme gitu ya. Nah yang kedua kontingensi tadi itu, ketika kita hanya menjadikan apa ya, ketika kita hanya menegasikan satu pandangan yang kita sebut sebagai hegemonik, logosentris, ataupun juga punya relasi kuasa yang timpang lah intinya ya, dan berupaya membebaskan sesuatu yang kita anggap termarginalkan, tetapi di dalam kategori yang kita sebut termarginalkan itu sendiri kan punya relasi-relasi internalnya sendiri tuh, yang rata-rata hierarkis. Akhirnya dia bisa menjadi kontingen gitu ya. Maksudnya tadi ya, kalau anti hadis, dalam contoh hadis lah, kita kritik kolonialisasi studi hadis di barat yang tadi ya, dari tradisi orientalisme menawarkan dekolonisasi, kemudian konsekuensinya nanti kalau ke dalam gimana Sunni sama Syiah, sampai terus kontingennya sampai ke Nabi Muhammad gitu ya. Terus apakah Nabi Muhammad juga tadi tuh setiap sabdanya itu ya kan ya pasti beliau maksum gitu ya, suci, dijamin Allah, tapi konsekuensi dari cara berpikir itu adalah kecurigaan yang sama gitu ya, sampai ke unit terkecilnya, dan unit terkecilnya juga akan dipandang kontingen kan. Pasca modernisme, Nabi Muhammad hari ini, Nabi Muhammad di Mekah, Madinah aja udah beda gitu kan. Maksudnya dalam pandangan kontingensi itu, Nabi Muhammad lagi damai lagi perang itu bisa beda gitu kan. Akhirnya bisa nyaris tiada ujung gitu kan. Makanya bagi saya selain kita menggunakan dekolonisasi gitu ya, untuk yang membantu kita untuk menafikan pandangan yang keliru, yang kita anggap keliru, bias, eurosentrisme dan sebagainya, kita juga harus berani mengisbatkan tradisi keilmuan kita sendiri gitu ya pada epistemologi Islam. Dan ya biarkanlah orang di luar sana kalau dia memang non muslim gitu ya akan memandang epistemologi Islam juga hegemonik gitu. Toh nggak masalah kalau kita sedang berbicara di kalangan muslim gitu. Nah persoalannya kan kita seperti malu-malu gitu ya ketika mengisbatkan epistemologi Islam, bangunan keilmuan dalam hadis kah, dalam Quran, dalam fikih dan seterusnya itu gitu ya, dalam tasawuf dan sebagainya. Ketika kita sedang berbicara dengan sesama kita sendiri, sesama muslim gitu. Karena seakan-akan dia menjadi apa bahasanya itu ya. Ya murni pandangan insider aja gitu kan. Nanti ada pertentangan insider outsider, atau dia menjadi tadi teologis gitu kan. Teologis. Jadi sadar nggak sadar cara kita menghindari epistemologi Islam yang sudah dibangun para ulama itu, yaitu juga sama kolonialnya gitu kan. Karena kita akan mencurigai, malu-malu bicara bangunan epistemologi kita sendiri karena kita menghindari sifat teologis itu gitu. Nah menurut saya gitu ya, selain, jadi intinya kalau pandangan saya tadi, selain dia sebagai alat bantu metodologis yang sangat canggih, berhasil membongkar bias-bias, persoalan selanjutnya bagaimana kita kemudian mengisbatkan gitu. Ya kalau berhenti di kesetaraan, egalitarianisme pengetahuan dan seterusnya gitu ya, kita akan jatuh lagi pada tadi anti logosentrisme dan kontingensi. Tapi kalau kita beranjak lebih jauh pada bangunan pengetahuan kita sendiri gitu ya, gak pedulilah orang di luar sana bicara apa, yang penting kita sebagai umat Islam ya bicara untuk kita sendiri gitu kan, bicara tentang dan untuk diri kita sendiri, kesarjana muslim. Nah itu menurut saya kepercayaan diri itu yang penting kita bangun gitu ya di antara sesama sarjana muslim, di komunitas, di masyarakat muslim, dan khususnya di perguruan tinggi yang Islam juga. Itu sih. Nah saya berharap ya pada Kang Imam dan seterusnya, karena saya bukan perguruan tinggi Islam, saya
dari Universitas Kristen Buta Wacana. Nah, itu dari namanya aja udah kelihatan ya dari mana kampusnya gitu ya. Makasih Mas Alam ya. Nah ini saya butuh tadi kenapa saya menyebut saya butuh mengadu ya. Jauh-jauh saya ke syuhada. Saya begitu, saya butuh perspektif yang berbeda, bahkan bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang saya pahami terkait dengan dekolonisasi. Meskipun ada titik-titik temunya sebetulnya. Tadi di awal juga saya sudah bilang, kalau kita hanya berhenti pada mengatakan bahwa ini ada kolonisasi, terus kita pengen dekol, kemudian nggak mencari alternatif, ya akhirnya jatuhnya sebagaimana yang Mas Alam tadi katakan terkait dengan kontingensi dan seterusnya, hanya saling lempar-lempar aja gitu kan. Ini juga udah muncul kritikan ini dulu. Sampai itu cuman mau saling lempar-lemparan apa namanya? Panah apa gimana, kira-kira begitu kan, lempar-lemparan panah. Terus jalan keluarnya apa? Dan saya sangat setuju dengan Mas Alam katakan tadi, kita butuh kemandirian pengetahuan. Simpelnya nggak usah lempar-lemparan panah, tunjukin aja kamu jati dirinya kan. Maka untuk masuk ke situ, untuk masuk ke jati diri itu, saya tadi menawarkan lewat jalur alternatif etnografi hadis. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa di dalam itu ada sebuah sistem juga yang valid, kira-kira begitu, yang bisa diakui. Dan lagi-lagi pengetahuan ini apa namanya bisa kita gunakan untuk menguji historisitas di masa lalu. Itu lewat etnografi itu kemudian kita masuk pada informasi-informasi yang apa namanya berada di masa lalu untuk kemudian kita jadikan sebagai jalan bahwa ini loh sebenarnya ada bangunan kok cara menguji faktualitas masa lalu itu. Selain menggunakan historical source criticism, kita punya jarh wa ta'dil, dan jarh wa ta'dil juga ternyata ada mekanisme atau watak berpikir yang ilmiah juga kok, kira-kira begitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan. Tadi saya menyebut ada Iftikharuz Zaman, dia menulis apa The Science of Rijal Hadis kalau nggak salah, bisa dicek itu di saya nggak usah nyebut Libgen ya, apa namanya. Pokoknya itulah, pokoknya silakan cari sendiri lah. Dia disebutin udah ngerti gitu. Ya kan kita juga berada dalam hegemoni teks ya kayak tadi ya. Jadi kita harus beli teksnya dan ya dan seterusnya. Kalau nggak gitu ya pirate ya, jadinya kita nge-pirate. Ya tadi lah. Jadi kemudian kayak Gareth Davidson, dia juga ingin menunjukkan bahwa ini ada kok kemandirian seterusnya. Tapi kenapa saya memulainya lewat kolonisasi dan dekolonisasi, kira-kira itu Mas Alam. Kenapa saya mulai dari situ? Karena ketika langsung masuk ke Science of Rijal ala Iftikharuz Zaman atau ala Resepsentum, tidak dibuka dulu dari situ. Jadinya komentar yang saya baca tuh ya kemarin Gabriel S. Reynolds kalau nggak salah, itu mengomentarin tulisan-tulisan yang sebenarnya ini loh, dia bahasanya teman saya itu, bahasanya Asep itu dekolonisasi tak bernama. Jadi nggak mengungkapkan dekol, tapi wataknya udah dekol gitu Mas. Jadi ini langsung tunjukin aja, ini kok, ini pengetahuannya, ini alternatifnya langsung gitu. Nah ketika tidak diungkapin dulu, langsung dijudge lagi. Jadi saya ingin menunjukkan ada fenomena judging-judgingnya dulu tuh. Ada fenomena lempar ininya dulu nih. Proses marginalisasinya saya tunjukkan dulu, baru itu masuk. Kira-kira poinnya di situ. Makasih Mas Alam ya, terkait dengan itu, terkait kontingensi dan seterusnya, kayaknya nanti saya bicara lebih lanjut lewat Japri. Menarik ini. Ya, terkait dengan ternyata pengantarnya Mas Rofi kan. Nah inilah kita bisa lanjut ini. Nanti kan bisa pengantar buku saya. Makasih Mas Alam. Oke, menarik ya ini. Nanti bisa dilanjutkan setelah forum ini. Baik, yang lain silahkan jika ada yang ingin berdiskusi, baik di Syuhada maupun dari Zoom. Silahkan di Zoom bisa lewat kolom chat atau angkat tangan secara langsung. Apakah ada? Iya. Oke, baik. Jika tidak ada berarti tadi
tanggapan terakhir dari Ustadz Imam Sahal terhadap tanggapan dari Mas Alam menutup diskusi kita pada malam hari ini. Ya, sangat menarik diskusi pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Majelis Bentala Syuhada selanjutnya. Silahkan dinantikan info terkait Majelis Bentala Syuhada di Instagram yayasan.bentala. Baik, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih kepada hadirin yang sudah datang, terkhusus kepada Ustadz Imam Sahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.